Ada kisah yang lain, ini dihadiri oleh Imam At-Tabari. Menukil kisah ini, pada saat itu Imam Tabari masih muda. Gitu. Ada seorang yang sangat tua di Mekah. Dia menaungi kurang lebih 8 orang wanita. Cuma dia sendiri laki-laki. Seingat saya dalam kisah itu disebut ada 4 anaknya perempuan. Ada istri dia bertelima. Ada mertua dia 6. Kemudian ada 2 saudari dia perempuan. 8. Ya. Sama dia 9 orang. Jadi 8 wanita. Semuanya miskin. Hidup hanya dari hasil orang ini. Dan orang ini sudah tua. Umurnya 60 tahun, hampir 70 tahun. Ringkas cerita teman-teman sekalian, At-Tabari menceritakan karena dia bilang saya hadir dari awal kisah ini maka saya coba ceritakan. Dia bilang ada seseorang yang tua, miskin. Saya melihat dua lalang di sekitar Masjidil Haram di Mekah ya, di musim haji. Dia coba mencari sesuap nasi gitu kan. Kata Imam Tabari. Kemudian dia tidak temukan. Lalu dia pulang ke rumahnya. Imam Tabari tertarik untuk mengikuti orang ini. Sampai akhirnya tiba di rumahnya. Dan dia lihat keadaannya orang ini susah, miskin sekali gitu. Yang jelas, dia ditanya oleh istrinya, mirip dengan kisah tadi, apakah ada makanan buat kita hari ini? Kebetulan waktu itu awal Ramadan di Mekah. Mereka tadi sahur, tidak ada makanan, sekarang mau buka puasa juga nggak ada makanan. Maka dia bilang, saya sudah coba tadi keliling mencari makanan buat kita buka puasa, tapi nggak ada. Kemudian dia bilang, coba saya keluar lagi. Keluarlah orang tua ini, jalan jauh dari rumahnya. Apa kira-kira yang harus dia lakukan? Dia harus kerja kemana? Sambil bermunajat kepada Allah, ya Allah berikanlah rezeki. Sampai karena dia capek, dia duduk di sebuah pohon, dibawa sebuah pohon. Kemudian dia sengaja, tangannya dia menyentuh tanah yang ada di situ. Kemudian dia menyentuh seperti satu barang keras gitu. Waktu dia lihat ternyata ada kotak di sebelah dia. Dia tidak perhatikan waktu pas mau duduk. Dan kotak ini biasa dipakai untuk ngisi emas gitu. Maka dibukalah sama dia. Kotak tersebut ternyata betul ada emas dalamnya. Banyak sekali. Kalau saya tidak salah waktu itu 1000 keping emas ya. Maka dia pun melihat membuka. Ini harta yang luar biasa. Di siang hari nggak ada orang di bawah pohon. Gitu kan. Dia lihat kiri kanan, tidak ada pemukiman masyarakat, di pinggiran sekali. Gitu. Maka diambil sama dia, dibungkus dengan rapi pada saat itu dengan kainnya. Dan dia sempat berpikir, terlintas di benaknya, syaitan menggoda. Gitu kan. Kau orang miskin, kalaupun kau tidak mau mengambil semua, ambillah minimal 1 batang emas, atau 1 koin dinar emas, ya, yang kau bisa infakkan untuk buka puasa keluargamu. Tapi dia melawan sambil dia mengatakan, tidak bisa, ini bukan hak saya. Kalaupun ini luqata ini seperti harta yang harta yang ditemukan. Kan itu syaratnya harus teman-teman sekalian diiklankan selama setahun ya. Selama setahun Anda iklankan. Kalau sudah setahun baru bisa mungkin jadi hak milik Anda. Ya. Yang jelas teman-teman sekalian, dia pulang ke rumahnya, lalu kemudian dia rencana tidak mau sampaikan kepada istrinya. Terus istrinya rupanya karena membuka pintu melihat ada di tangannya sesuatu. Maka istrinya bilang, apa kau sudah bawa bekal buat kami? Kata dia, nggak ada. Lalu kemudian dia mengatakan, tapi apa itu? Di bawah bungkusan kainmu. Dia bilang, ini bukan urusan kamu. Dia bilang, saya minta atas nama Allah, jelaskan apa itu. Karena istrinya membawa nama Allah, maka dia mengatakan ceritanya begini tadi. Istrinya perempuan miskin, dengar emas gitu kan. Perempuan kaya saja dengar emas mungkin tertarik, apalagi yang miskin yang susah gitu. Maka dia mengatakan, kalau gitu kita bisa gunakan karena kita orang miskin dan itu harta yang kau temukan. Kata dia, tidak demi Allah. Kalaupun ini kita bisa gunakan setelah 1 tahun kita iklankan. Tidak boleh sembarangan. Maka istrinya bilang, kalau begitu mirip dengan tadi godaan awal syaitan. Kalau begitu minimal ambil 1 koin dirhamnya, dinarnya. Kita pakai buka puasa. Halal buat kita sekarang, kita ini miskin sekali, nggak bisa apa-apa. 8 orang kau harus naungin sekarang. Dia bilang, tidak demi Allah. Kalau seandainya kau sentuh kotak ini ada yang kau ambil, demi Allah kau saya ceraikan. Istrinya kaget dengan kata-kata itu, akhirnya